Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang. Bagaimanakah prosesnya? Silakan simak video ini dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, pijat turut dalam posisi tengkurap. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Secara umum, tujuan dari dilakukannya pijat turut ini adalah: yang pertama, untuk melemaskan otot; yang kedua, memperlancar peredaran darah dan hormon; dan masih banyak fungsi yang lain. Kaki kiri terus dipijat-pijat, arahnya dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha, sehingga kaki khususnya akan menjadi lemes, peredaran darah akan lancar, dan asam laktat yang terakumulasi di dalam tubuh juga akan larut. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat 90 derajat dan dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang. Pada telapak kaki diberikan pijatan refleksi. Caranya, pada titik-titik tertentu telapak kaki dipijat-pijat, kemudian jari kaki dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari dipijat-pijat. Pijatan refleksi ini bisa menstimulasi saraf yang berhubungan dengan organ tubuh. Jadi, organ tubuh yang mengalami permasalahan bisa disembuhkan dengan cara pijat terapi ini. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat ke depan dan diberikan pijatan lagi. Setelah itu diberikan treatment ya, dengan mengangkat ya kaki ke atas ya, sambil dipijat-pijat seperti ini. Kemudian setelah kaki kiri selesai dipijat, dilanjut dengan pemijatan kaki kanan. Caranya, kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Yang perlu diperhatikan bahwa setelah pemijatan ini biasanya terdapat detoksifikasi atau proses pengeluaran racun yang ditandai dengan sering buang air kecil, mencret, tidur berkepanjangan, justru badan akan sakit semua. Hal itu tidak apa-apa, tidak perlu risau dan khawatir. Beberapa saat kemudian nanti akan hilang sendiri dan tubuh akan menjadi enteng ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Yang perlu diperhatikan bahwa minyak harus cukup, karena minyak ini bisa mengurangi gesekan antar kulit ya. Karena pijat urut ini memijat dengan cara menggosok ya. Oleh karena itu ya, minyak sebagai pelumas harus cukup. Apabila kurang minyak nanti ya akan memperbesar gesekan dan tubuh terasa sakit dan nanti bisa memar ya. Hal itu bisa mengganggu penampilan.
kaki kanan terus dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha ya, secara berulang-ulang, sehingga ya nanti kaki akan lemas ya, otot kaki khususnya akan lemas, peredaran darah nanti akan lancar ya. Mana apabila peredaran darah nanti lancar, maka transportasi makanan ya nanti juga akan berjalan lancar. Di samping itu ya, pijat urut ini juga bisa sebagai pengusir ya asam laktat yang terakumulasi di dalam tubuh kita, khususnya pada kaki ya, dimana asam laktat itu merupakan biang keladi kecapean. Kemudian setelah itu kaki kanan dilipat 90 derajat dan dipijat ya. Dan tak lupa pada telapak kaki kanan diberikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak kaki kanan dipijat-pijat. Jari-jari kaki dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari dipijat-pijat. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kaki kanan kita lipat ke depan dan kita berikan pijatan lagi, serta diberikan treatment seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Kaki dilipat, kemudian dipijat-pijat pantat, kemudian diangkat ya, seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah kaki kiri kaki kanan selesai dipijat, dilanjut kedua kaki ya dipijat secara bersama-sama. Caranya ya, kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Sehingga dipastikan ya kedua kaki nanti tidak ada permasalahan ya, misalkan kemeng-kemeng pada otot nanti akan sembuh. Kemudian setelah itu kedua kaki dilipat ke depan dan diberikan pijatan lagi. Setelah itu ya, kita lakukan pemijatan bagian pantat ya. Caranya pantat dipijat-pijat ya, mana dalam pantat ini terdapat ya banyak sekali keluhan, mulai keju, kemeng, sakit ya, capek, nanti akan sembuh ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Yang perlu diperhatikan bahwa pemijatan ini harus dikonfirmasi, karena ada orang yang suka dengan pemijatan yang lembut, sedang, dan bahkan pemijatan yang keras. Itu masing-masing orang berbeda-beda, oleh karena itu perlu dikonfirmasi untuk menentukan ya jenis pijatan mana yang paling relevan ya. Apabila dirasa kurang keras dalam pemijatan ini, kita juga bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya siku tangan kanan kita lipat 90 derajat dan dipijat-pijat ya pada seluruh pantat. Hal ini ya untuk dilakukan karena untuk menambah momentum pemijatan ya, agar lebih terasa ya. Namun apabila dia cukup dengan pemijatannya lembut, maka tidak perlu pantat terus dipijat ya. Jangan sampai ada yang terlewatkan ya, sehingga pemijatan nanti bisa berjalan lebih efektif ya. Cara pemijatan pantat seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kita lanjut pemijatan bagian pinggang sampai ke punggung ya. Caranya dari pinggang sampai ke punggung dioles dengan minyak, kemudian dipijat ya.
Arahnya dari bawah ke atas, dari pinggang sampai ke punggung ya. Yang perlu diperhatikan bahwa di daerah pinggang sampai punggung itu terdapat tulang belakang, dan di dalam tulang belakang terdapat sumsum tulang belakang dan saraf ya. Di tulang belakang pula terdapat produksi sel-sel darah merah. Oleh karena itu pada tulang belakang perlu juga diberikan pijatan refleksi ya. Caranya ya dengan memijat pada titik-titik tertentu pada tulang belakang ya. Yang perlu diperhatikan bagian pinggang dan punggung juga kita berikan pijatan yang lebih intensif ya. Karena biasanya di daerah punggung khususnya itu ya terdapat permasalahan ya, yang serius, antara lain kemeng-kemeng sakit ya, sehingga perlu dilakukan pemijatan ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Apabila dirasa pemijatan ini kurang keras, kita bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya, siku tangan dilipat 90 derajat, kemudian ditekankan dari arah pinggang sampai ke punggung ya, secara berulang-ulang ya. Kemudian setelah itu tangan kiri dilipat ke belakang dan diberikan pijatan pada sela tulang belikat. Dan dilanjut ya, tangan kanan juga dilipat ke belakang dan diberikan pijatan seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah itu ya kita palingkan ke kanan dan ke kiri ya, secara bergantian. Kemudian setelah itu si terapis menempatkan diri ya di atas kepala pasien, kemudian dipijat ya dari pinggang sampai ke punggung ya. Dengan pengulangan pemijatan ya ini ya diharapkan nanti tidak ada daerah yang terlewatkan ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Sehingga ya nanti dari punggung ya khususnya nanti akan terbebas dari permasalahan ya, kemeng-kemeng sakit dan sebagainya. Apabila dirasa kurang keras pemijatan ini, kita bisa menggunakan kedua siku tangan kanan kita ya, kedua siku tangan kita. Caranya kedua siku tangan kita tekan-tekankan dari pinggang sampai ke punggung secara berulang-ulang ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Mungkin Anda berpikiran atau berpendapat ya bahwa pijat urut ini adalah vulgar ya. Dan memang ya pijat urut ini harus melepas pakaian karena tubuh nantinya akan dioles dengan minyak, kemudian dipijat ya seluruh tubuh dengan cara menggosok ya. Jadi harus melepas pakaian ya. Dan bagi Anda yang suka dengan konten ini, silakan terus ditonton dan di-share ke semua teman. Dan bagi Anda yang tidak suka, silakan di skip saja ya. Kemudian setelah itu kita lanjut pemijatan bagian kepala. Caranya ya, kepala kita pijat-pijat ya. Rambut kita tarik-tarik serta kedua telinga ditarik secara bersamaan. Hal ini bisa menyembuhkan penyakit migrain dan vertigo ya.
Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu ya, kepala kita palingkan ke kiri, kita pijat bagian kanan, dan kita palingkan ke kanan, kita pijat bagian kiri ya. Jadi dijamin pemijatan ini tidak ada yang terlewatkan ya. Pijatan di kepala ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa ya, sekaligus memberikan pijatan ya, refleksi bagian kepala. Namun pemijatan wilayah kepala ini haruslah kita lakukan dengan hati-hati ya, hati-hati dan terukur ya, agar tidak terjadi malpraktek ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian tangan. Caranya ya, tangan kanan kita oles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya, sehingga dipastikan ya nanti otot akan menjadi lemas, peredaran darah akan lancar, dan asam laktat yang terakumulasi di tangan khususnya nanti ya akan hilang ya, terurai dan larut dibuang melalui saluran pembuangan, dimana asam laktat ini adalah biang keladi rasa kecapean ya. Selain itu ya, pemijatan ini juga bisa memicu ya keluarnya hormon endorfin. Nah, hormon endorfin inilah hormon yang memberikan rasa fresh ya, atau kebugaran ya. Kemudian setelah itu telapak tangan kita berikan pijatan refleksi. Caranya ya, pada titik-titik tertentu pada telapak tangan dipijat-pijat ya. Jari-jari tangan dipijat-pijat serta ditarik lembut, serta sela-sela jari dipijat-pijat. Setelah itu tangan kanan kita lipat ke belakang dan kita berikan pijatan di sela tulang belikat. Lanjut pemijatan tangan bagian kiri ya, masih dalam posisi tengkurap ya. Tangan kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Pada telapak tangan juga kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kita pijat-pijat, jari-jari tangan kita tarik, kita pijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari dipijat-pijat ya. Cara pemijatan tangan kiri seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke belakang dan kita berikan pijatan pada sela tulang belikat. Setelah itu kita lanjut langkah yang kedua, pijat urut dalam posisi telentang. Caranya ya, kaki kanan kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang, sehingga dipastikan ya pada posisi telentang ini kaki juga akan menjadi lemas ya, dan tidak ada yang terlewatkan dipijat ya. Kemudian setelah itu kaki kanan kita angkat dan kita berikan pijatan lagi. Maksud diangkatnya kaki ini ya untuk memberikan ruang gerak bagi pemijatan ya, sehingga pemijatan lebih efektif ya. Kemudian setelah itu kaki kanan kita tarik ke depan, semacam kita olahragakan ya.
sebanyak kurang lebih 3 kali ya. Dan setelah itu kita lipat dan kita berikan pijatan lagi. Dilanjut pada kaki kiri ya. Caranya sama seperti yang dilakukan pada kaki kanan tadi. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Pemijatan ini juga berfungsi sebagai pemberi nutrisi bagi kulit dan sekaligus pembersihan kulit ya. Karena pemijatan ini menggunakan minyak, khususnya minyak zaitun, dan dengan cara menggosok ya. Jadi kulit Anda yang mungkin kotor bisa dibersihkan dengan cara terapi pijat kulit ini. Kemudian setelah itu kaki kiri diangkat dan diberikan pijatan lagi ya. Kemudian setelah itu kaki kiri kita angkat ke depan ya, semacam kita olahragakan ya, agar lemas ya antara kaki, persendian, pinggang, bahkan sampai ke punggung. Kemudian setelah itu kita lipat dan kita berikan pijatan lagi. Setelah kaki kanan, kaki kiri selesai dipijat, kemudian kedua kaki dipijat secara bersama-sama. Caranya ya, kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara bersama-sama ya. Untuk daerah pangkal paha itu sedikit kita berikan penekanan ya. Hal ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kedua kaki ya kita angkat ke depan ya, kita angkat ke depan dan kita olahragakan ya kedua kaki, sekaligus memberikan relaksasi pada kaki, lutut ya, dan pinggang bahkan sampai punggung. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Kemudian setelah itu kita lipat dan kita berikan tekanan. Setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian perut. Mula-mula perut dioles dengan minyak, kemudian dipijat ya dengan mula-mula arahnya memutar atau spin ya. Kemudian kita solusikan ya bagian mana yang menjadi kendala. Apakah memperbaiki peranakan ya, apakah ada masalah dengan mungkin masuk angin dan sebagainya ya. Yang perlu diperhatikan bahwa pemijatan perut ini harus bijaksana ya. Tidak asal-asalan memijat perut dan tidak perlu memijat perut kalau tidak ada kendala ya. Karena di dalam rongga perut ini terdapat organ yang vital ya. Pijatan perut ini juga berguna sebagai sarana diet ya. Mana apabila Anda banyak tertimbun lemak di bawah perut ya, bisa dinetralisir dengan cara seperti ini ya. Kemudian setelah itu kita lanjut pemijatan sekitar wilayah dada. Caranya dalam posisi terlentang tadi ya, kedua tangan si pasien direntangkan, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Khusus pada pangkal lengan kita berikan pijatan ya, terutama bagi Anda yang mungkin merasa sesak nafas ataupun mungkin batuk-batuk, utamanya batuk-batuk akibat kelelahan ya, nanti bisa sembuh dengan cara seperti ini ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini ya.
Mungkin Anda punya pendapat atau ingin sekedar bertanya ya, saya persilakan demi sempurnanya konten ini ya. Dan yang perlu diperhatikan ya, komentar Anda ya harus sesuai dengan standar pedoman komunitas YouTube. Apabila komentar Anda itu tidak sesuai dengan pedoman komunitas YouTube, maka akan dihapus oleh YouTube sendiri ya komentar Anda. Silakan berkomentar atau memberikan pendapat atau ulasan ya demi sempurnanya konten ini ya. Terus ya, untuk bagian pangkal lengan sampai tangan itu kita berikan pijatan sedikit, kita tekan-tekan ya. Dan pada pangkal lengan kita berikan pijatan seperti ini. Maka ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian kepala. Caranya ya, pada posisi telentang tadi, di mana kepala tegak lurus, bagian dahi ya itu kita oles dengan minyak, kemudian kita tarik ya ke atas, ambil dipijat-pijat lembut ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Kemudian rambut kita tarik-tarik serta kedua telinga ditarik secara bersama-sama. Dengan cara seperti ini maka penyakit migrain atau vertigo akan sembuh ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian kepala kita palingkan ke kiri, kita pijat bagian kanan ya, kepala bagian kanan sampai ke leher bagian kanan ya, secara bijaksana ya. Dan kita palingkan ke kanan, kita pijat bagian kiri ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian ya, setelah itu kepala kita angkat ya. Kepala kita angkat, kita berikan pijatan pada pundak ya, baik kiri maupun kanan secara bergantian ya. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa ya, dan merasakan perasaan lega ya. Kemudian setelah itu kita pijat tangan ya. Tangan kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Otomatis asam laktat yang biasanya terakumulasi di balik tangan itu ya, nanti akan terurai ya, dan lalu dibuang melalui saluran pencernaan. Jangan lupa pada telapak tangan juga kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kita pijat-pijat, jari-jari tangan kita tarik-tarik, serta sela-sela jari kita pijat-pijat lembut ya. Kemudian setelah itu kita lipat ke depan dan kita berikan pijatan pada pangkal lengan. Dilanjut pemijatan tangan kanan ya. Caranya tangan kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Kemudian telapak tangan kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya dengan menekan titik-titik tertentu pada telapak tangan kita pijat-pijat, jari-jari tangan kita pijat, kabel kita tarik lembut, serta sela-sela jari kita pijat-pijat.
Kemudian tangan kanan kita lipat ke depan dan kita pijat bagian pangkal lengannya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian kita berikan treatment kesetimbangan dengan cara mengangkat tubuh ya 3 kali ya. Nah, caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Selanjutnya ya, si pasien masih dalam telentang tadi kita miringkan ke kiri, kita pijat bagian tangan ya, kanan ya. Mulai dari tangan kanan bagian sampai ke pinggang sebelah kanan, pantat kanan dan kaki kanan ya. Jadi dari atas turun ke bawah. Kaki kita lipat ya. Dan kita berikan treatment seperti ini. Dan dilanjut ke 2 kaki secara bersama-sama. Lanjut ya, si pasien kita piringkan ke kanan, kita pijat bagian kiri ya, mulai dari pundak, tangan bagian kiri, punggung dan pinggang bagian kiri, serta ke pantat ya, dan berakhir pada kaki kiri ya. Kemudian kedua kaki ya kita pijat-pijat dan kita berikan treatment seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu dilanjut pada langkah yang ketiga ya, pijat urut dalam posisi duduk. Caranya pertama-tama si pasien dipersilakan duduk bersila, kemudian dipijat dari pinggang sampai ke punggung bahkan sampai ke kepala ya. Pijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Kepala kita pijat-pijat, rambut kita tarik-tarik, serta kedua telinga ditarik-tarik ya. Kemudian setelah itu ya kita berikan treatment dengan penumpu kaki atau lutut kita. Kita tarik badan pasien, kita tarik ke belakang 3 posisi ya, atas, tengah dan bawah seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian kita palingkan ke kanan dan ke kiri ya 3 kali ya. Dan saya kira proses pemijatan ini sudah selesai. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Sampai jumpa.